Halo teman-teman, pernah nggak sih kalian ngerasa stuck dalam siklus atau kebiasaan yang itu-itu aja? Kayak kamu tahu itu tuh nggak sehat, tapi masih aja tetap diulangin setiap hari. Kayak hidup kamu itu dalam mode autopilot. Nah, coba bayangin kalau ternyata kegiatan sehari-hari kita itu bukan rutinitas. Tapi itu tuh survival script atau pola bertahan hidup yang bahkan kita sendiri nggak pernah setuju. Nah, makanya di sini Divija hadir. Divija adalah komunitas kesehatan mental yang berdiri sejak tahun 2020. Divija hadir dengan pendekatan yang inklusif, edukatif, dan relevan banget sama Gen Z dan milenial saat ini. Jadi, Divija itu ibarat safe space atau ruang aman buat kalian yang ingin didengar, dipahami, dan tumbuh bareng komunitas yang suportif. Hai guys, this is us. Nice to meet you. Di tengah dunia yang terus bergerak cepat, kita butuh ruang untuk memahami, bukan hanya informasi, tapi juga diri sendiri. We are from Divisi Mini Class. Mini Class adalah program Divija yang menyebarkan edukasi kesehatan mental secara digital melalui konten yang ringan, relevan, dan mudah dipahami untuk menemani kamu di tengah padatnya rutinitas dan pikiran yang sering penuh tanpa jeda. Salam hangat dari kami, aku Fadia dan partnerku Akila. Hari ini kami berdua akan mengajak teman-teman menyelami satu bahasan yang mungkin diam-diam sedang kita alami bersama. Setiap dari kita memiliki ritme yang tanpa sadar terus diulang. Slide ini akan membuka makna di balik istilah itu, looping habits. Looping habits merujuk pada pola perilaku yang berulang, terjadi hampir otomatis dan seringkali tanpa kita sadari menjadi default mode dalam kehidupan sehari-hari. Bagi sebagian orang, ini tampak seperti sekedar kebiasaan buruk. Namun pada kenyataannya, looping habits seringkali adalah bentuk pertahanan psikologis dari luka yang belum selesai. Ternyata looping habits itu tidak terjadi begitu saja teman-teman. Ada beberapa faktor penyebabnya. Yang pertama yaitu trauma masa lalu, yang kedua yaitu ekspektasi sosial, yang ketiga kelelahan emosional, dan yang keempat yaitu tekanan sehari-hari bisa seperti tugas, masalah finansial, dan rasa kesepian. Jadi, seseorang yang doom scrolling atau scroll TikTok berjam-jam setiap malam itu bukan berarti dia seorang yang adiktif informasi. Tapi, karena itu adalah satu-satu cara otaknya agar bisa disconnect dari tekanan dan kecemasan sehari-hari. Menurut case study Frontiers in Psychology 20 and 23, perilaku kompulsif seperti binge eating, overscrolling, dan procrastination bukan sekedar kebiasaan buruk, tapi refleksi dari coping mechanism atas distress emosional. Memahami akarnya adalah kunci menuju respons yang lebih sehat dan mindful. Kita semua pernah terjebak dalam ritme yang sama, pola yang terasa nyaman tapi sebenarnya menjauhkan kita dari keutuhan diri. Dan kini, pertanyaannya bukan lagi mengapa ini terjadi, melainkan bagaimana aku keluar dari sini. Disinilah perjalanan kecil kita dimulai. There are 4 concrete actions yang bisa membuka pintu perubahan. Yang pertama, terapkan mindful tracking, mengenali pola tanpa menghakimi. Catat kebiasaan yang sering muncul secara otomatis seperti doom scrolling atau impulsive snacking, latih kehadiran penuh dan jadilah saksi yang penuh welas asih atas dirimu sendiri. Yang kedua, journaling reflektif. Ajukan pertanyaan yang mengarah ke akar emosi. Gunakan momen journaling untuk menggali, bukan menekan. Tanyakan dengan lembut. Biarkan journaling menjadi ruang aman untuk berdialog dengan sisi terdalam dirimu. Yang ketiga, gunakan habit tracker sebagai cermin perjalanan. Lihat progresmu secara visual sebagai pengingat bahwa perubahan itu nyata, meski perlahan. Bukan hanya soal pencapaian, tapi tentang menyadari kamu sedang bergerak. Sekecil apapun, itu tetap langkah menuju pulih. Yang terakhir, rawat diri dengan self-compassion. Kalau hari ini terasa berat, nggak apa-apa, kamu nggak gagal. Kamu sedang belajar. Lembut pada diri sendiri adalah kekuatan, bukan kelemahan. Berbelas kasihlah, satu hari tergelincir, bukan akhir cerita. Kamu tetap pantas melanjutkan. We don't break the loop by doing more, but we break it by noticing. Jadi, ternyata banyak orang mengira cara keluar dari kebiasaan buruk
dengan menjadi lebih sibuk atau lebih keras pada diri sendiri. Padahal perubahan itu dimulai bukan dari paksaan, tapi dari keberanian untuk menyadari pola, rasa, dan niat di baliknya. Noticing adalah bentuk kasih awal pada diri sendiri, dan kadang kita ternyata hanya perlu berhenti sejenak dan berkata, "Aku sedang belajar, dan itu sudah cukup."